Dan saya penasaran banget sih kenapa raket Blast 100 ini nggak begitu populer ya. Oke juga. Jadi untuk main depan ini mantap ini, enak banget ini. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini di depan saya ada raket dari brand Li-Ning. Teman-teman pasti ngerti Li-Ning adalah salah satu brand yang berasal dari Cina. Dan Li-Ning termasuk 3 brand besar yang menguasai perbulu tangkisan di dunia. Dan yang mau kita bahas kali ini pun raket Li-Ning yang kayaknya jarang banget orang tahu. Ya nggak terlalu viral-viral banget. Tapi ternyata setelah saya coba pakai main dan kawan saya pun nyobain raket ini, ternyata testimoninya positif juga. Tapi positif yang seperti apa tentu nanti kita bahas tuntas ya. Dan ini adalah raket Li-Ning di series Blast 100. Raket yang menurut saya sih dari coloring desainnya pun ya kita nggak bisa memungkiri desain dan karakter coloring raket Li-Ning ya kayak gini gitu. Apalagi ditambah karakter khasnya raket-raket Li-Ning yang ada teknologi TB Nano. Kemudian ada juga Aerotech Beam System. Kemudian seperti biasa ada tulisan Head Heavy Frame ataupun Powerful Smashing Shaft. Yaitu karakter-karakter teknologi yang dipakai raket-raketnya Li-Ning. Mungkin yang rada unik, yang jarang kita ketahui di bagian bawah dari tulisan series ini guys. Di bawah Blast 100 itu ada tulisan Pure Power. Jadi seperti apa karakter raket ini, gimana feel pemakaiannya, dan gimana juga testimoni dari kawan-kawan saya. Nanti kita bahas tuntas di video ini dan jangan sampai teman-teman skip videonya biar nggak ada informasi yang tertinggal. Oke, sebelum kita masuk pembahasan karakter raket ini dan juga feel pemakaiannya, kita bahas dulu satu persatu bagian per bagian dari raket Li-Ning Blast 100 ini guys. Yang seperti biasa kita bahas dulu di bagian end cap dari Li-Ning Blast 100 ini guys, dengan karakter khas logo Li-Ning yang berwarna gold dan dikasih background hitam sih. Dan ini kerasa mengkilat, finishingnya glossy, mengkilat banget. Dengan cap kayak gini lumayan unik sih, kayaknya nggak ada yang model-model kayak gini. Kemudian di bagian gripnya guys, di sini seperti biasa ini masih grip bawaan guys. Ini ukurannya G6 yang kerasa masih kayak G5 sih ya, nggak terlalu kecil banget. Tapi ya antara G5 dan G6 itu enak dipakai pas di genggaman saya. Kemudian di bagian konnya, di sini ada logo Li-Ning, kemudian ada spesifikasi berat raket ini dan juga tensi maksimalnya. Beratnya tuh di 78 gram dan ini masuk di kategori raket yang ringan di 5U. Dengan besaran gripnya di G6 dan maksimal tensinya di 28 lbs. Dan kemudian kalau kita putar lagi di sini ada hologram Li-Ning-nya, bukti otentik originalitas raket Li-Ning Blast 100 ini. Kemudian ada logo Li-Ning-nya lagi. Yang mana dari kon ini kita bisa lihat karakter dominan warna raket Li-Ning Blast 100 ini, warnanya adalah merah marun ya. Dan ada beberapa pilihan warna sih ya untuk raket di Blast 100 ini, teman-teman bisa milih sendiri mana yang disukain. Yang penting teman-teman wajib tahu gimana karakter raket ini, feel pemakaian dan spesifikasi raket ini tuh seperti apa ya. Dan kemudian kalau kita naik di bagian shaftnya guys, di sini ada series raket ini yaitu Blast 100 dengan tulisan Pure Power di bagian bawahnya. Dengan tulisan Pure Power ini guys, kita bisa ngerti sih raket ini memang dibuat untuk main power. Walaupun dengan berat yang tadi di kon katanya kosongannya 78 gram. Jadi raket ini masuk raket power yang ringan. Dan memang kita ngerti sih raket-raketnya Li-Ning banyak yang karakternya kayak gini ya. Dan kemudian di shaftnya lagi masih ada tulisan Head Heavy plus High Tension. Kemudian kalau diputar ada teknologi dari raket ini, TB Nano teknologi. Dan kemudian ada series raket ini lagi.
Kemudian ada tulisan Blast 100, ada logo Li-Ning kecil, kemudian ada tulisan Head Heavy Frame plus Powerful Smashing Shaft. Dan dari kon dan shaft ini guys, kita ngerti ya, spesifikasi raket ini tuh kan di 5U kosongannya. Dan kemudian raketnya masuk di kategori balance point yang head heavy, berat kepalanya. Dan kemarin setelah saya timbang, raket ini tuh setelah tersetting seperti ini, sudah terpasang senar dan gripnya masih grip bawaan guys. Berat raket ini menjadi 84 gram dengan balance point di 310 mm. Dengan berat tersetting kayak gitu sih, kita bisa ngasih catatan awalnya sih, produksi raket ini rada-rada sedikit goyang ya. Maksudnya nggak pas banget di 78 gram. Karena biasanya senar ini cuma nambahin 3-4 gram. Dengan 84 gram berarti kosongan raket ini tuh ada di 80 graman lah kurang lebih. Plus minus ya, biasa sih. Di produksi raket tuh biasanya selalu ada plus minusnya. Dan ini adalah raket dari brand besar. Itu aja ada plus minusnya, apalagi di raket-raket yang di beberapa tahun kali ini tuh banyak banget brand-brand baru ya. Brand lokal maupun brand dari luar negeri yang datang dengan raket-raket terbarunya ya. Ya kita bisa bilang raket-raket yang brand baru gitu, yang brandnya nggak terlalu terkenal banget, kalau ada selisih produksi itu ya wajar banget. Dan dengan spesifikasi yang saya sampaikan tadi sih, kita bisa bilang raket ini ya, walaupun dia memang kategori raket power yang dibuat balance point-nya head heavy banget di 300-310 mm dengan berat yang nggak terlalu berat, untuk saya pribadi sih ini main speed-nya masih dapat dan main power-nya masih dapat, masih cocok banget. Apalagi ditambah dengan shaft stiffness raket ini guys, yang masuk di kategori medium sih, yang lebih kerasa ada flexnya sedikit, tapi dipakai swing tuh flexnya nggak kerasa medium solid banget. Dan dengan shaft yang kayak gini tuh saya suka banget sih. Dan kemudian kalau kita naik ke T-joint-nya guys, di sini ada logo Li-Ning-nya. Dan dari T-joint ini kita bisa ngerti bahwasannya frame raket ini tuh punya teknologi atau berbentuk box ya. Dan tentu saja dengan frame yang box kayak gini guys, feelingnya rada berbeda dengan beberapa raket yang misalnya sword ya, atau ada yang bilang V-frame, hexagon, aero hexagram, dan sebagainya lah, intinya yang lancip. Di pengalaman saya sih dengan frame-frame box kayak gini tuh adaptasinya lebih mudah, karena swingnya itu nggak terlalu cepet ya. Tapi lagi-lagi itu sih tergantung kebiasaan teman-teman pakai raket yang seperti apa. Kalau biasa pakai raket box ya ke sini pasti adaptasinya lebih mudah. Tapi ketika biasa pakai raket yang frame-nya itu sword, lancip, ya ketika pakai raket ini pasti ada feeling yang rada berbeda. Kalau saya sih ngerasanya lebih di feeling speednya ya, apa kecepatan swingnya itu rada berbeda. Yang mana nanti bakal ngaruh di feel kelenturan shaft raketnya guys. Dengan raket yang box, swingnya, shaftnya bakal kerasa lebih agak ngeflex sedikit. Tapi dengan shaft yang lancip, swingnya itu bakal kerasa lebih solid di mediumnya. Bahkan stiffnessnya bakal lebih kerasa kaku sedikit. Itu sih yang saya rasain. Dan lanjut kita bahas di frame kepalanya ya. Ada tulisan teknologi dari raket ini yaitu TB Nano. Kemudian ada juga tulisan Dynamic Optimum Frame. Kemudian ada tulisan Aerotech Beam System. Dan kemudian kalau kita ngelihat di bagian frame kepalanya bagian atas ini guys, di sini ada tulisan Blast ya. Dan raket ini tuh punya grommet 72 lubang. Biasanya dengan grommet yang lebih sedikit, hambatan dengan anginnya tuh nggak terlalu banyak ya. Makanya kenapa beberapa raket Yonex terbaru itu yang seri-seri Pro itu yang dipakai pemain-pemain dunia itu grommetnya cuma 68 ya. Tapi untuk mantep yang mana atau nyaman yang mana antara grommet 68, 72, 76, dan 80, ya menurut saya sih tergantung kebiasaan teman-teman ya. Dan beberapa kali saya nyoba pakai raket sih memang feel-nya nggak terlalu kerasa dominan banget perbedaannya. Tapi ya itu, raket ini cuman punya grommet di 72 lubang. Dan kemarin tuh raket ini saya pakai senar bawaan yaitu Li-Ning AP6 ditarik 29 lbs dan suaranya sih lumayan nyaring. Ya, lumayan nyaring. Tapi buat teman-teman yang nggak biasa pakai Li-Ning AP6 yang powernya memang nggak kerasa keluar ya, teman-teman bisa milih senar-senar yang biasa teman-teman pakai ya. Bisa Yonex BG66 atau BG66 Ultimax atau senar-senar yang lebih enak lain lah. Karena senar tuh sangat mempengaruhi ya performa raket ya. Kalau teman-teman punya raket murah dipasangin senar bagus, pasti performa raketnya, powernya bakal dapet juga. Bakal enteng, bakal ringan juga ketika dipakai mukul shuttlecock. Tapi ketika teman-teman pakai raket yang mahal, kemudian pakai senar yang tebal dan senar yang murah,
pasti performanya pun nggak keluar. Jadi pemilihan spesifikasi raket bener itu ya penting, tapi milih senar yang pas buat power teman-teman juga penting. Oke, setelah kita bahas bagian per bagian dan spesifikasi raket ini serta teknologi yang ada di raket ini guys. Raket ini kemarin saya cobain ke Rico, dan ternyata si Rico menemukan kenyamanan di raket ini. Bahkan feelingnya mirip raketnya dia yang dia tuh udah klop banget, padahal ya raket murah juga. Gaya apa yang mau pakai? Enak aku, raket aku. Lumayan enak ini. Kalau sama andalanmu Smash Pro 100? Jauh. Masih enak ini karena senarnya aja sih. Karena ini bagian 66. Oh, ini bagian 6. Ya, kalau ini kan? Ini kan AP6. Iya. Tebelannya sama, tapi linding kan lebih agak berat lah. Agak berat. Ya. Jadi untuk main depan ini mantep ini, enak banget ini. Main depan enak. Kenapa? Apa agak kaku? Ya agak kaku juga, buat dorong. Oh, gitu enak ya. Buat dorongannya enak. Nembaknya? Buat nembaknya agak kurang sih. Apa karena pegangannya kekecilan apa gimana nggak tahu saya. Atau mungkin karena senarnya juga ya. Biasa bikin 66 ke AP6 kan ya kaget juga. Kaget juga ya. Kalau nembak agak kurang. Kalau buat di depan enak banget. Nah, itu tadi testimoni dari Rico ya, terkait pemakaian raket Li-Ning Blast 100 ini. Yang kemarin saya lihat sih dia lumayan nyaman ketika pakai raket ini buat main. Tapi ya itu, testimoninya sih katanya ini kurang enaknya di senarnya. Kalau senarnya lebih bagus, pasti performa pantulan shuttlecocknya bakal lebih baik. Dan buat saya pribadi sih ketika pakai raket ini dengan senar AP6 ini udah performanya keren banget sih. Karena mungkin saya biasa pakai senar yang tebel-tebel ya 0,68, 0,69 atau 0,70. Jadi ketika pakai senar Li-Ning yang AP6 yang harganya itu kurang lebihnya 50 ribuan ya, itu udah kerasa nyaman banget pantulannya. Di saat kondisi kaki saya sedang cedera lutut, nggak bisa jumping smash, swing raket ini tuh kerasa ada powernya ya, padahal pakai senar AP6 ini. Bersama nggak ya? Bersama ya? Iya, aku malah tarik sama ya. Laut. Dan yang lebih nyaman lagi sih di bagian defense-nya ya. Raket itu kerasa nyaman banget ketika dipakai main bertahan, dominan defense yang musuhnya nyerang-nyerang terus. Ya walaupun kemarin saya ketika nyoba ini masih main dengan pemain-pemain yang nggak terlalu cepet ya, nggak terlalu keras pukulannya, tapi dengan swing yang saya rasakan ketika dipakai main, raket ini tuh enak banget. Solid frame-nya dapet dan secara keseluruhan sih performanya nyaman ini. Dan saya penasaran banget sih kenapa raket Blast 100 ini nggak begitu populer ya. Padahal ini bener, ini termasuk raket enak di brandnya Li-Ning loh, yang harganya kurang lebihnya 400 sampai 500 ribuan. Ini teman-teman wajib coba banget sih. Dan dengan desain coloring yang ditawarkan di raket Li-Ning Blast 100 ini, saya bisa bilang ini recommended banget sih. Dan dengan karakter swing dan dengan karakter spesifikasi yang ada di raket ini, saya rasa raket ini bisa nyaman di banyak pemain ya, terutama pemain amatir ya. Walaupun enak dan nyamannya tergantung teman-teman. Kalau teman-teman biasa pakai 3U, pakai raket ini pasti terlalu ringan. Tapi kalau teman-teman biasa pakai 4U dan 5U, pasti teman-teman bakal nyaman banget dengan raket yang spesifikasinya atau feel pemakainya kayak Li-Ning Blast 100 ini. Dan mungkin sih kelemahannya kenapa orang nggak begitu populer dengan raket ini tuh karena tarikannya cuma bisa di 28 lbs. Yang mana kita tahu sih kebanyakan pemain-pemain ataupun pecinta bulu tangkis di Indonesia itu lebih suka kalau tarikan maksimal di raket tuh lebih dari 28. Misalnya 30 atau 31, 32, 35 itu mereka berasumsi raket itu bakal lebih kuat, lebih enak gitu, punya kualitas yang baik. Buat teman-teman yang pernah nyobain raket ini, silahkan berbagi pengalamannya di kolom komentar, biar kita semua bisa sharing-sharing ya. Tentu saja nanti komenan dari teman-teman itu bakal bermanfaat ya, buat tambahan referensi ke teman-teman subscriber atau teman-teman viewer yang memang berminat ngambil raket Li-Ning Blast 100 ini. Buat saya pribadi sih, raket ini sudah worth it banget ya, di angka 400 sampai 500 ribuan, ini nyaman banget.
Oke, sementara segini dulu guys review pemakaian raket Li-Ning Blast 100. Buat teman-teman yang berminat, nanti link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi. Dan itu bukan toko saya guys, karena saya nggak punya toko dan saya cuman berbagi informasi buat para pecinta bulu tangkis ya, yang memang sedang nyari referensi raket-raket baru buat koleksi main bulu tangkis. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa terus berolahraga. Salam tepok bulu, sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.